بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang salat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan taufik inayahnya kita menjadi hamba-hamba pilihannya, sehingga hati kita senantiasa terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya tidak ada panggilan yang lebih tinggi, panggilan yang lebih agung dalam hati sanubari seorang mukmin muslim melebihi panggilan Allahu Akbar. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepadanya, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an. Sungguh aku akan ajarkan kepadamu satu surat, surat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sab'ul mathanil ladhi u'tituhu adalah 7 bacaan yang diulang-ulang aku diberikan. Wal Qur'anul Azim, dan ia adalah bacaan yang mulia. Surat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Wasirrul Fatihah, dan yang menjadi kunci rahasia dari surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ibadah kemudian memohon pertolongan kepadanya. Hal ini menegaskan sesungguhnya ibadah adalah merupakan wasilah kita memohon Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menegaskan 2 amalan hati yang sangat mulia. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Itulah makna ikhlas. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba memurnikan, meniadakan dari semua bentuk riya, sum'ah. Segala ketaatannya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas, yang memurnikan segala ketaatan ibadah hanya untuknya saja. Itulah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah di ayat kelima. Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mereka mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepadanya.
Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata tentang dirinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Allah berfirman berkata, "Ana aghnas syuraka yani syirk." Sesungguhnya aku adalah maha yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang dia menyekutukanku dengan selainku, Allah mengatakan taraktuhu wa syirkah, aku akan biarkan dia dengan sekutunya. Dan tidaklah seorang hamba ketika memurnikan ketaatan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan bisa diperdaya oleh setan. Itulah janji Allah, itulah janji setan ketika ia berkata, Allah menegaskan dalam surat 79, berkata iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata iblis, wahai Rabb, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurnya sampai hari yang ditentukan, diketahui, itulah hari kiamat. Maka berkata iblis, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, demi kemuliaanmu, sungguh aku akan sesatkan semua hamba-hambamu, illa kecuali ibadakal mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Dan juga tugaskan dalam surat Sad ayat 36, Allah menegaskan ketika berkata iblis, qala rabbi bima aqwaitani. Berkata iblis, karena engkau telah menjadikanku sebagai orang yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan menjadikan sesuatu itu terasa indah di mata anak Adam. Aku akan jadikan kemaksiatan, kezalimannya, perbuatan buruknya menjadi seolah-olah indah di mata anak Adam. Wala uqwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ketika seorang hamba memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah, dia tidak akan bisa dikendalikan oleh syaitan. Dan tidaklah seorang hamba memiliki hati yang ikhlas melainkan karena dia memiliki tauhid yang benar kepada Allah, memiliki tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah amal ibadah seorang hamba. Dan tidaklah seorang hamba menyekutukan Allah, maka sebesar apapun amal kebaikannya akan sia-sia. Itulah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika kalian menyekutukan, jika kalian berbuat persekutuan kepada Allah, la yahbatanna amaluk, akan terhapus semua amalmu, dan sungguh termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Maka di antara hal ini kita bisa menengok tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika beliau menceritakan hadis ini, beliau pun sampai pingsan. Itulah hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah thalathah. Sesungguhnya orang-orang yang pertama kali api neraka akan dikobarkan adalah 3 orang. Yang pertama, seorang lelaki yang ia mati syahid di jalan Allah. Ustushhida fi sabilillah. Dia wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bangkitkan dia. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah perkenalkan dengan nikmat-nikmatnya.
Allah perkenalkan, perlihatkan kepadanya bagaimana besarnya pahala orang yang mati syahid. Maka dia pun mengenal hal itu. Dan Allah bertanya kepadanya, lima fa'alta fih? Untuk siapa engkau berjuang, berjihad, wahai seorang hamba? Dan Allah bertanya, Allah lebih tahu dengan apa yang ada dalam hatinya. Maka ia mengatakan, qataltu fik. Sungguh aku telah berjuang aku sampai mati syahid karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, qala kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau berperang di jalanku karena agar engkau mendapatkan pujian dari manusia, liyuqal anta jari, agar engkau mendapatkan pujian dari manusia, mereka mengatakan tentangmu engkau adalah pahlawan. Faqad qil, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian itu. Kemudian ia dan dicampakkan ke dalam api neraka. Yang kedua, seseorang laki yang dia ta'allama al-ilma fa'allamah, yang dia belajar ilmu kemudian mengajarkan ilmunya. Atau dalam riwayat yang lain dia menjadi ahli Quran, qari'ul Quran, sebagai seorang ahli Quran. Maka pada hari kiamat Allah datangkan, Allah perkenalkan dengan pahalanya yang sangat besar. Fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha, dia melihat kenikmatannya, dia mengenalinya. Maka Allah bertanya kepadanya, lima ta'alamta wa'allamta, untuk siapa engkau belajar ilmu? Untuk siapa engkau mengajarkan ilmu? Untuk siapa engkau membacakan Al-Quranul Karim? Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku ta'allamtu fik, qara'tu fik, aku belajar ilmu, mengajarkannya, mengajarkan Al-Quranul Karim karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu. Maka Allah mengatakan, qala kadzabta, sungguh engkau dusta. Engkau belajar ilmu, mengajarkan ilmu, engkau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, liyuqal, agar engkau mendapatkan pujian bahwasanya engkau adalah ahli Quran, engkau adalah seorang ahli ilmu. Faqad qil, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian itu. Kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga adalah seseorang wasa'allahu fi malih, seseorang yang Allah luaskan hartanya, seorang hamba yang Allah luaskan dunianya. Maka tidaklah ada setiap pintu dan pos-pos untuk berinfak melainkan ia di dalamnya. Kemudian Allah datangkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah perlihatkan, Allah perkenalkan dengan pahala yang menggudang, dari pahala infak seorang hamba, dari pahala sedekah seorang hamba. Kemudian Allah bertanya, dan Allah lebih tahu, untuk siapa engkau berinfak bersedekah wahai hamba? Maka dia mengatakan, sungguh aku berinfak karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu dengan isi hati seorang hamba, mengatakan, qala kadzabta, sungguh engkau dusta. Sesungguhnya engkau telah berinfak bersedekah, liyuqal anta jawadun karim, agar manusia memujimu, engkau adalah orang yang dermawan, engkau adalah orang bermurah hati, adalah orang yang baik. Faqad qil, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian itu, dan ia dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Betapa meruginya ketika seorang hamba tidak menjaga keikhlasannya, tidak menjaga niatnya, menjadikan Allah ada sekutu di sana, sehingga Allah biarkan ia dengan sekutunya. Oleh karenanya, seorang hamba dalam membaca firman Allah, iyyaka na'bud, benar-benar agar seorang hamba mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Itulah makna tawakal. Ketika seorang hamba menjadikan Allah adalah satu-satunya yang dimintai pertolongan dalam segala halnya, itulah makna tawakal. Dan tawakal Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, wa 'alaihi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang beriman, maka bertawakallah.
Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan makna tawakal adalah ketika seorang hamba tafwidul amri ilallah ma'akhdil asbab, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah dengan menempuh jalan ikhtiarnya. Ketika seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah, ia juga menempuh jalan ikhtiarnya. Wa haqiqatut tawakkul, dan hakikat daripada tawakul ketika seorang hamba meniadakan daya dan kekuatannya dan menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada lafaz kalimat thayyibah yang kita baca, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seorang hamba hanya bertawakal memohon pertolongan dalam perkara-perkara yang sulit. Namun orang mukmin, ia senantiasa bertawakal memohon kepada Allah dalam segala perkaranya, baik dalam perkara yang mudah maupun dalam perkara yang sulit, baik dalam perkara besar maupun dalam perkara yang kecil. Dan itulah di antara doa-doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengurusi diri sendiri dan mengurusi yang lainnya, yang berdiri dengan sendirinya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatku aku memohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku. Kemudian seorang hamba mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan ya Allah kau jadikan diriku bersandar kepada diriku sendiri, tarfata'in, meskipun sekejap mata, meskipun sejenak, meskipun sebentar, jangan jadikan diriku ini bergantung kepada diriku sendiri. Maka di antara bukti tawakal, di antara perkataan Urwah bin Zubair ketika yang mengatakan, inni as'allaha fi salati hatta as'alahul milha ila ahli, sesungguhnya aku senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatku, sampai dalam perkara garam untuk keluargaku pun aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepadanya. Barakallahu azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sirrul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya yang menjadi rahasia dari surat Al-Fatihah di antara adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu menegaskan tentang ikhlas kepada Allah, wa iyyaka nasta'in menegaskan makna tawakkul. Dan tawakkul adalah tafwidul amri ilallah ma'akhdil asbab, menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah dengan menempuh jalan ikhtiarnya. Dan dialah kehidupan para nabi. Sebaik-baik contoh dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dialah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika memerintahkan kepada anak-anaknya
untuk mendatangi istana. Maka ketika anak-anaknya hendak mendatangi istana di Mesir, maka wasiat Yakub kepada anak-anaknya, ya bani, ya wahai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahidi wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Wahai anak-anakku, ketika kalian akan masuk istana Mesir, jangan kalian masuk dari satu pintu, namun masuklah kalian dari berbagai macam pintu-pintu. Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwasanya al-hadara la yunji minal qadari, kewaspadaan tidak akan bisa menolak takdir Allah. Namun ia tetap menjalankan ikhtiarnya agar anak-anaknya tidak terkena penyakit ain, sihir mata. Dia memerintahkan kepada anaknya ketika hendak masuk istana agar memasukinya dari pintu yang berbeda-beda. Itulah makna ikhtiar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Maryam alaihissalam ketika hamil tua, ketika Allah akan memberikan kepadanya kurma yang matang, Allah mengatakan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakh tusaqitu 'alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, koyahkanlah batang kurma, niscaya akan jatuh kepadamu kurma yang matang. Mudah bagi Allah memberikan kurma langsung kepada Maryam, namun Allah ingin mengajarkan kepada Maryam makna ikhtiar. Itulah ibunda Ismail alaihissalam Hajar, ketika kehabisan air bekalnya, maka ia mencari rombongan kafilah sehingga ia berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah, merupakan bentuk daripada ikhtiar. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, figur dalam tawakal. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju perang Uhud, labisa lam'atal harbi, beliau memakai baju besinya dan menggunakan penutup kepalanya untuk mendatangi pasukan Quraisy yang hendak memerangi Rasulullah SAW di kota Madinah. Dan sesungguhnya makna tawakal adalah ketika seorang hamba menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan menjalankan ikhtiarnya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, in huwa illa dzikrul alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Itulah peringatan bagi seluruh alam, bagi siapa yang ingin menghendaki jalan yang lurus, usaha dari manusia. Dan tidaklah manusia menghendaki, melainkan jika Allah menghendakinya. Allahu Rabbul Alamin. Maka semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memiliki dalam diri kita ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bihi malaikatah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ij'alna minal mukhlisina al mutawakkilin ya rabb ya arhamur rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur lahum, Allahumma kun lahum auna wa nasira. Allahumma ansurhum nasran azzara ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudi suhyuniyah alladina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al fasad fasubba alaihim sawt adab. Allahumma alayka bihim, Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum
ya qawiyyun ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum rahimakumullah. Allahu akbar.